Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah Warganet, tempat cerita-cerita horor menunggu untuk didengar. Sebelum kita mulai, mari berdoa menurut keyakinan masing-masing. Semoga yang mendengarkan diberi kesehatan, ketenangan hati, rezeki yang berkah, dan perlindungan dari segala bahaya yang tampak maupun yang tak terlihat. Amin. Satu hal lagi, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, bantu like dan share, supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Kisah Warganet. Inilah cerita kali ini. Pelet kiriman istri untuk suami yang selingkuh. Norma, seorang ibu rumah tangga, menderita karena suaminya Purnomo berselingkuh dengan tetangganya bernama Rina. Putus asa, Norma menggunakan pelet pengasihan dari dukun. Seperti apa kisah selanjutnya? Mari kita simak sampai selesai. Norma mengaduk sayur lodeh di kompor sambil sesekali melirik jam dinding. Pukul 7:10 Purnomo belum pulang juga. Dulu suaminya itu selalu pulang tepat jam 6 sore. Langsung memeluknya dari belakang sambil mencium aroma masakan. Sekarang entah di mana dia. "Mama, Papa belum pulang." Rizky keluar dari kamar dengan buku gambar di tangan. "Belum sayang, Papa lembur lagi," jawab Norma sambil tersenyum paksa. "Kamu mau makan dulu atau nunggu Papa?" "Nunggu Papa aja, Mah." Norma mengangguk pelan. Hatinya terasa berat. Sebenarnya dia tahu Purnomo tidak lembur. Baunya sudah berbeda, sikapnya sudah berubah sejak setahun terakhir. Dulu 6 tahun lalu saat mereka baru menikah, Purnomo romantis sekali. Setiap pagi selalu mencium keningnya sebelum berangkat kerja. Setiap malam selalu memuji masakannya, meski kadang keasinan atau kurang matang. Bahkan saat Norma hamil Rizky dan tubuhnya membengkak, Purnomo tetap bilang dia cantik. Tapi sekarang, Purnomo bahkan tidak mau menatap matanya. Norma mematikan kompor dan berjalan ke kamar. Di depan cermin dia menatap tubuhnya sendiri. Perutnya masih menggelambir sejak melahirkan Rizky 5 tahun lalu. Pinggangnya tidak lagi ramping seperti dulu. Pipinya tembem. Norma menghela nafas panjang. Mungkin memang dia yang salah. Mungkin dia yang tidak bisa menjaga penampilan. Suara pintu terbuka. Purnomo pulang. "Papa?" Rizky berlari ke arah ayahnya. "Hei, anak Papa," sapa Purnomo sambil mengangkat Rizky sebentar, lalu menurunkannya lagi. Wajahnya terlihat lelah, tapi bukan lelah karena kerja. Matanya sembab, bajunya sedikit kusut. "Sudah makan?" tanya Norma dari ambang pintu kamar. "Sudah, makan di kantor," jawab Purnomo singkat tanpa menatapnya. Dia langsung masuk kamar mandi. Norma merasakan dadanya sesak. Tidak ada salam, tidak ada senyum, tidak ada apa-apa. Keesokan harinya, saat Norma sedang menjemur baju di halaman depan, seorang perempuan berjalan melintas di depan rumahnya. Riana, janda muda yang baru pindah 3 bulan lalu di ujung gang. Tubuhnya langsing, kulitnya putih, rambutnya panjang terurai. Dia mengenakan kaos ketat dan celana pendek yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. "Selamat pagi, Mbak Norma," sapa Riana dengan senyum manis. "Pagi, Mbak Riana," balas Norma sopan. Riana berhenti sebentar. "Wah, bajunya banyak banget ya, Mbak. Capek dong." "Biasa aja, Mbak. Kerjaan ibu rumah tangga kan kayak gini." Riana tertawa kecil. "Aku gak kuat kayak Mbak Norma. Makanya aku lebih suka kerja kantoran dulu, biar badan tetap fit." Norma hanya tersenyum tipis. Ada nada menyindir di kalimat Riana, tapi Norma tidak mau berpikir negatif.
Sore harinya, saat Norma pulang dari warung membeli minyak goreng, dia melihat Purnomo berdiri di depan rumah Riana. Mereka tertawa bersama. Norma menghentikan langkahnya. Jantungnya berdegup kencang. "Mbak Riana cantik banget sih, gak kayak biasanya," kata Purnomo dengan nada kagum. Riana tertawa lagi. "Ah, Mas Purnomo bisa aja, biasa aja kok." "Serius? Beda banget sama..." "Ya udahlah." Norma mendekat pelan. Purnomo baru menyadari kehadiran istrinya. "Oh, Norma, udah belanja?" tanya Purnomo datar. "Iya," jawab Norma pendek. Matanya melirik ke Riana yang masih tersenyum. "Ya udah, aku duluan ya, Mbak Riana," pamit Purnomo. Norma berjalan mengikuti Purnomo dari belakang. Hatinya remuk. Kata-kata suaminya tadi masih terngiang. Beda banget sama... Maksudnya siapa? Dirinya. Malam itu, Norma berdiri di depan cermin kamar mandi. Tangannya memegang perut yang menggelambir. Matanya berkaca-kaca. Dia ingat foto pernikahannya dulu. Saat itu dia langsing, cantik, dan Purnomo menatapnya dengan mata penuh cinta. Sekarang, Purnomo bahkan tidak mau menatapnya sama sekali. Norma menghapus air matanya. Mungkin memang sudah waktunya dia berubah. 2 minggu berlalu sejak malam itu. Norma mencoba memperbaiki penampilannya. Dia mulai olahraga ringan di rumah, mengurangi nasi, dan memakai bedak setiap hari meski hanya di rumah. Tapi usahanya sepertinya sia-sia. Purnomo malah semakin jarang pulang. "Norma, aku lembur lagi ya malam ini, jangan tunggu," kata Purnomo lewat telepon saat jam makan siang. "Lagi? Ini sudah 4 kali minggu ini," balas Norma dengan nada lelah. "Proyek lagi banyak, mau gimana lagi?" Purnomo menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Norma menatap layar ponselnya yang gelap. Hatinya mulai curiga. Proyek memang ada, tapi tidak mungkin sebanyak ini. Dulu Purnomo jarang lembur. Bahkan kalau ada tawaran lembur, dia sering menolak karena ingin cepat pulang. Malam itu, Purnomo pulang jam 11. Norma masih terjaga di ruang tamu, pura-pura menonton televisi. Saat Purnomo masuk, Norma langsung mencium aroma parfum. Bukan parfum Purnomo yang biasa dia pakai. Ini wangi manis, seperti parfum perempuan. "Tumben belum tidur?" tanya Purnomo sambil melepas sepatu. "Nunggu kamu," jawab Norma. Matanya memperhatikan baju suaminya. Kemeja putih yang tadi pagi masih rapi, sekarang sedikit kusut di bagian punggung. "Udah, tidur sana, aku mandi dulu." Purnomo masuk kamar tanpa memeluknya seperti dulu. Norma menunggu sampai suara air shower berbunyi. Dengan langkah pelan dia mendekati tumpukan baju kotor Purnomo yang diletakkan di keranjang cucian. Norma mengangkat kemeja putih itu dan membalikkan ke arahnya. Jantungnya berhenti sejenak. Ada noda lipstik merah di kerah kemeja, jelas sekali. Norma menutup mulutnya, menahan tangis. Tangannya gemetar memegang kemeja itu. Dia ingin berteriak tapi suara tidak keluar. Norma melipat kembali kemeja itu dan meletakkannya di keranjang, lalu berjalan keluar ke teras belakang. Udara malam dingin menyentuh wajahnya yang basah. 3 hari kemudian, kesempatan itu datang. Purnomo pulang lebih awal dan langsung tertidur di sofa. Tubuhnya terlihat sangat lelah. Ponselnya tergeletak di meja. Layarnya masih menyala, tidak terkunci. Norma melirik Rizky yang sedang tidur di kamar. Jantungnya berdebar keras. Tangannya perlahan meraih ponsel Purnomo. Layarnya menampilkan aplikasi chat. Norma menggeser layar dan menemukan nama Riana di urutan paling atas. Norma menekan nama itu. Matanya membelalak. Chat mereka penuh dengan kata-kata mesra. Ada foto Riana dengan pakaian minim. Ada foto Riana di kamar dengan pose menggoda.
Norma menggigit bibirnya kuat-kuat, menahan tangis agar tidak membangunkan Purnomo. Tangannya bergetar saat menggeser percakapan ke atas. Lalu dia melihatnya. Foto dirinya, foto lama saat mereka masih pacaran. Norma saat itu langsing, cantik, tersenyum lebar. Foto itu dikirim oleh Purnomo ke Riana dengan tulisan, "Dulu istri gue kayak gini, sekarang udah beda banget, makanya gue lebih suka sama kamu." Riana membalas dengan emoji tertawa dan kata-kata, "Kasihan deh lo mas." Norma merasa dadanya mau meledak. Air matanya tumpah tanpa bisa ditahan lagi. Tangannya bergetar hebat saat meletakkan ponsel kembali ke meja. Dia berjalan cepat ke kamar mandi dan menutup pintu pelan. Di sana dia menangis sambil menutup mulutnya dengan handuk. Hatinya remuk, hancur, lebih sakit dari melahirkan. Esok harinya, Norma memaksakan diri pergi ke mall. Dia menghabiskan uang tabungannya untuk membeli lingerie merah, parfum mahal, dan lipstik baru. Malam itu setelah Rizky tidur, Norma memakai semua itu. Tangannya gemetar saat menyemprotkan parfum ke lehernya. Dia menunggu Purnomo pulang dengan harapan tipis. Pukul 9 malam, Purnomo masuk rumah. Norma berdiri di ambang pintu kamar, mengenakan lingerie merah dengan kardigan tipis. "Mas," panggilnya lembut. Purnomo menoleh, matanya menatap Norma sekilas, lalu mengalihkan pandangannya. "Apaan sih? Aku pusing. Aku cuma pengen kita kayak dulu lagi," kata Norma dengan suara bergetar. "Capek, jangan sekarang." Purnomo masuk kamar mandi tanpa menoleh lagi. Norma berdiri kaku di sana, tangannya terkepal erat, matanya memandangi bayangan dirinya di cermin kamar. Lingerie merah itu tiba-tiba terasa menyakitkan, parfum mahal itu terasa sia-sia. Norma berjalan ke kamar mandi tamu dan duduk di lantai keramik dingin. Tangannya menutup wajah, tangisnya pecah tanpa suara. Hatinya terasa kosong, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dia merasa tidak berharga, tidak dicintai, tidak dilihat. Norma tidak tahu berapa lama dia menangis di kamar mandi itu. Yang dia ingat, matanya terasa berat dan tubuhnya lemas. Akhirnya, dia memaksakan diri bangkit, mencuci wajah, lalu berbaring di kasur. Purnomo sudah tidur membelakanginya, seperti biasa. Malam itu, Norma bermimpi. Dalam mimpi dia berdiri di kamarnya sendiri, tapi suasananya beda. Dingin, sunyi, tidak ada suara apapun. Tiba-tiba sosok perempuan muncul di depannya. Tingginya sama dengan Norma, berambut panjang terurai, mengenakan kebaya lusuh berwarna coklat tua, tapi wajahnya sangat kosong. Tidak ada mata, hidung, atau mulut, hanya kulit mulus tanpa ekspresi. Norma ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Sosok itu mendekat perlahan, kepalanya miring sedikit, lalu terdengar bisikan pelan langsung di telinga Norma, meski mulutnya tidak ada. "Pakai darahmu, dia akan kembali." Norma terbangun dengan nafas terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Jantungnya berdebar sangat keras. Tangannya meraba dada, memastikan dia masih hidup. Purnomo masih tidur nyenyak di sampingnya, tidak menyadari apapun. Norma duduk di pinggir kasur, tangannya gemetar. Mimpi itu terasa sangat nyata. Suara bisikan itu masih terngiang di telinganya. "Pakai darahmu." Lalu Norma teringat sesuatu. 2 bulan lalu Bu Lastri, tetangga sebelah rumah, pernah bercerita tentang Mbah Karno di desa Mangku. Katanya, dukun itu bisa mengembalikan suami yang selingkuh. Bu Lastri sendiri tidak pernah mencoba, tapi dia mendengar cerita dari saudaranya yang berhasil. Norma menggeleng pelan. Tidak, dia tidak boleh berpikir seperti itu. Itu dosa, itu salah. Tapi rasa sakit di dadanya lebih kuat dari logikanya. Setiap kali dia mengingat foto dirinya yang dikirim Purnomo ke Riana,
Setiap kali dia mengingat noda lipstik di kerak kemeja, hatinya terasa ditusuk ribuan jarum. Dia sudah mencoba, dia sudah berusaha, tapi Purnomo tidak melihatnya sama sekali. Keesokan paginya, Norma mengantar Rizky ke sekolah seperti biasa. Setelah itu dia tidak langsung pulang. Tangannya meraih ponsel dan mencari informasi tentang Desa Mangku. Jaraknya sekitar 2 jam perjalanan dengan angkutan umum. Norma menatap layar ponselnya lama, hatinya bimbang. Tapi akhirnya dia menekan tombol panggil ke Bu Lastri. "Halo, Bu Lastri? Ini Norma. Maaf ganggu." Bu Lastri dulu pernah cerita tentang Mbak Karno di Desa Mangku kan? Boleh minta alamatnya? Sore itu Norma berbohong pada Rizky. "Mama mau ke rumah Tante Sari dulu ya nak. Ada urusan penting. Kamu di rumah sama nenek dulu, oke?" Rizky mengangguk polos. "Iya mah, hati-hati ya." Norma memeluk anaknya erat. Hatinya terasa berat, tapi tekadnya sudah bulat. Perjalanan ke Desa Mangku lebih lama dari perkiraan. Angkot yang Norma naiki melewati jalan berliku dengan pemandangan sawah dan hutan. Semakin jauh dari kota, semakin sepi jalannya. Kabut tipis mulai turun saat sore menjelang. Norma turun. Di perempatan kecil yang sepi, hanya ada beberapa rumah dengan jarak berjauhan. "Rumah Mbak Karno yang mana Pak?" tanya Norma pada seorang bapak tua yang lewat. Bapak itu menatapnya lama, lalu menunjuk ke arah kiri. "Yang gentengnya merah. Tapi hati-hati Mbak, jangan sembarangan minta tolong sama beliau." Norma mengangguk dan berjalan mengikuti petunjuk. Rumahnya sederhana, dindingnya dari bata, cat temboknya sudah mengelupas, pintu kayunya tertutup. Norma mengetuk pelan. "Masuk." Suara berat terdengar dari dalam. Norma membuka pintu perlahan. Ruangannya remang-remang, hanya diterangi satu lampu pijar kecil. Asap kemenyan mengepul tipis di sudut ruangan. Di tengah ruangan duduk seorang lelaki tua kurus dengan rambut putih panjang. Matanya tajam, menatap Norma seolah bisa membaca isi hatinya. "Duduk," kata Mbak Karno tanpa basa-basi. Norma duduk bersila di tikar usang, tangannya berkeringat. "Suami kamu selingkuh," ucap Mbak Karno datar, bukan bertanya tapi menyatakan. Norma tersentak. "Iya Mbah." "Bagaimana Mbah tahu?" Mbah Karno tidak menjawab, dia hanya menatap Norma lama, lalu mengangguk pelan. "Kamu datang karena sakit hati, tapi kamu harus tahu, jalan ini ada konsekuensinya." "Saya siap Mbah," jawab Norma dengan suara bergetar. Air matanya mulai turun. "Saya sudah mencoba segalanya, tapi suami saya tidak mau melihat saya lagi. Tolong Mbah, saya hanya ingin dia kembali seperti dulu." Mbah Karno diam lama, lalu dia berdiri, mengambil sebuah bungkusan kain merah dari lemari kayu tua. "Puasa Muti 7 hari. Hanya makan nasi putih dan air putih. Setiap jam 3 pagi. Bangun dan baca mantra ini 7 kali." Mbah Karno memberikan secari kertas lusuh dengan tulisan tangan. "Ambil rambut suamimu di hari ke-7 saat kamu haid. Ambil 3 tetes darahmu. Campurkan ke minuman suamimu. Setelah dia minum, dia akan kembali." Norma menerima bungkusan itu dengan tangan gemetar. "Tapi ingat," kata Mbah Karno dengan nada dingin, "apa yang kamu dapat bukan cinta sejati. Itu obsesi. Kalau kamu menyesal, jangan salahkan siapa-siapa." Norma mengangguk cepat. Dia tidak peduli lagi, yang penting Purnomo kembali. Norma pulang larut malam dengan bungkusan kain merah itu tersimpan rapat di tasnya. Keesokan harinya, Norma membuka bungkusan kain merah itu di kamarnya saat Purnomo sudah berangkat kerja dan Rizky sudah sekolah. Di dalamnya ada secari kertas berisi mantra, sebatang kemenyan kecil, dan selai benang merah. Tangannya gemetar saat membaca tulisan Mbah Karno
yang sulit dibaca. Tapi dia sudah berjanji pada dirinya sendiri, tidak ada jalan mundur. Hari pertama puasa Mutih dimulai. Norma hanya makan nasi putih tanpa lauk dan minum air putih. Perutnya terasa melilit di siang hari, tapi dia tahan. Rizky bertanya kenapa mamanya tidak makan seperti biasa. "Mama lagi diet sayang," jawab Norma sambil tersenyum paksa. Malam pertama, Norma memasang alarm jam 2:55 pagi. Saat alarm berbunyi, tubuhnya terasa sangat berat. Matanya masih mengantuk, tapi dia memaksakan diri bangun. Purnomo tidur nyenyak di sampingnya, tidak terganggu sama sekali. Norma berjalan pelan ke sudut kamar, duduk bersila menghadap jendela, lalu membuka kertas mantra itu. Suaranya berbisik sangat pelan, takut membangunkan Purnomo. Mantra itu berbahasa Jawa kuno. Norma tidak mengerti artinya, tapi dia membacanya dengan patuh, 7 kali, seperti instruksi. Saat membaca mantra kelima, lampu kamar tiba-tiba redup. Norma menghentikan bacaannya. Jantungnya berdebar. Lampu itu tidak mati, tapi nyalanya menurun drastis, seolah listriknya turun. Norma melirik Purnomo. Suaminya masih tidur. Norma menarik nafas dalam dan melanjutkan bacaan sampai selesai. Setelah selesai, lampu kembali terang seperti semula. Hari kedua Norma mulai merasa pusing. Tubuhnya lemas karena hanya makan nasi putih. Tapi tekadnya tidak goyah. Malam itu dia bangun lagi jam 3 pagi dan membaca mantra. Kali ini tidak ada kejadian aneh, hanya sunyi. Hari ketiga tiba. Norma tahu dia harus mengambil rambut Purnomo malam itu. Saat Purnomo sudah tidur pulas, Norma duduk di pinggir kasur dan menatap kepala suaminya. Tangannya gemetar saat mencabut beberapa helai rambut dari bagian belakang kepala Purnomo. Purnomo bergerak sedikit, tubuhnya miring. "Ngapain Norma?" tanyanya dengan suara serak. Mata masih terpejam. Norma nyaris terjatuh dari kasur. "Aku mau ke kamar mandi. Tadi tanganku nyangkut di rambutmu." Purnomo hanya bergumam pelan dan kembali tidur. Norma menghela nafas lega. Tangannya menggenggam erat beberapa helai rambut Purnomo, lalu menyimpannya di dalam amplop kecil yang sudah dia siapkan. Hari keempat dan kelima berjalan lambat. Norma merasa tubuhnya semakin lemah, wajahnya pucat. Rizky mulai khawatir. "Mama sakit ya? Kok mukanya pucat banget?" tanya Rizky saat sarapan. "Mama baik-baik aja kok, cuma capek dikit," jawab Norma sambil mengusap kepala anaknya. Tapi yang membuat Norma tidak nyaman adalah suasana rumah yang berubah. Hari kelima pintu kamar Rizky tiba-tiba berderit keras saat tidak ada orang yang menyentuhnya. Norma sedang menyapu di ruang tamu saat mendengar suara itu. Dia menoleh cepat. Pintu kamar Rizky terbuka sedikit, padahal tadi Norma sudah menutupnya rapat. Udara di rumah juga terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun cuaca di luar panas. Norma sering menggosok lengannya karena merinding tanpa sebab. Malam itu, Rizky datang ke kamar Norma dengan wajah ketakutan. "Mama, kamarku dingin banget. Aku gak nyaman tidur di sana," keluhnya. "Tidur sama mama aja malam ini ya," kata Norma sambil memeluk Rizky. Hatinya mulai was-was, tapi dia tidak boleh berhenti sekarang. Hari ketujuh akhirnya tiba. Pagi itu Norma merasa perutnya kram. Dia ke kamar mandi dan mendapati dirinya sedang haid. Tepat seperti yang Mbah Karno bilang. Norma menatap tangannya yang gemetar. Ini saatnya. Norma mengambil 3 tetes darah haidnya dengan hati-hati, menggunakan sendok kecil, lalu menuangkannya ke dalam gelas kopi yang sudah dia siapkan untuk Purnomo. Darah itu bercampur dengan warna coklat kehitaman kopi. Tidak terlihat sama sekali. Purnomo keluar dari kamar mandi dengan handuk di pundaknya. "Ini kopinya." "Oh iya makasih.
jawab Purnomo sambil mengambil gelas itu. Norma berdiri di sudut dapur, memperhatikan setiap tegukan Purnomo. Jantungnya berdegup sangat keras. Purnomo minum habis kopinya tanpa curiga, lalu meletakkan gelas kosong di meja. "Aku berangkat dulu ya," katanya datar, lalu pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Norma berdiri diam di sana, tangannya mencengkeram meja dapur. Nafasnya terengah-engah. Ritual sudah selesai. Dia merasa lega. Tapi di saat yang sama, ada rasa takut yang sangat besar menyelimuti dadanya. Apa yang baru saja dia lakukan? Hari pertama setelah ritual, tidak ada perubahan apapun. Purnomo tetap dingin, pulang larut, dan tidak banyak bicara. Norma mulai ragu. Mungkin ritual ini tidak berhasil. Mungkin Mbah Karno hanya menipu. Tapi di hari kedua, semuanya berubah. Pagi itu Purnomo bangun lebih awal dari biasanya. Dia duduk di pinggir kasur menatap Norma yang masih tertidur. Saat Norma membuka mata, dia kaget melihat Purnomo menatapnya tanpa berkedip. "Mas, kenapa belum berangkat?" tanya Norma sambil bangkit. Purnomo tiba-tiba memeluknya erat, sangat erat. "Aku sayang kamu, Norma. Maafin aku ya. Maafin aku." Norma tertegun, suaranya bergetar. Ini yang dia inginkan. Tapi ada yang aneh. Pelukan Purnomo terasa dingin, meskipun tubuh suaminya menempel erat di tubuhnya. Norma mencoba melepaskan pelukan itu pelan. "Mas, kamu gak berangkat kerja?" "Gak mau, aku mau di rumah sama kamu aja," jawab Purnomo sambil mengubur wajahnya di leher Norma. Norma tersenyum, hatinya hangat. Akhirnya Purnomo kembali. Ritual itu berhasil. Tapi keanehan itu baru dimulai. Purnomo mengikuti Norma kemana-mana. Saat Norma ke dapur untuk masak, Purnomo duduk di kursi makan sambil terus menatapnya. Saat Norma ke kamar mandi, Purnomo berdiri di depan pintu, menunggu. "Mas, aku mau buang air kecil. Tunggu di luar dong," kata Norma sedikit risih. "Iya, aku di sini aja. Jangan lama-lama ya," jawab Purnomo dengan nada cemas. Norma mengerutkan kening. Ini terlalu berlebihan, tapi dia mencoba berpikir positif. Mungkin Purnomo hanya merasa bersalah dan ingin menebus kesalahannya. Siang itu, Norma memeriksa ponsel Purnomo saat suaminya sedang mandi. Chat dengan Riana sudah tidak ada. Kontak Riana sudah diblokir. Bahkan foto-foto lama mereka sudah dihapus semua. Norma tersenyum lega. Ini bukti nyata bahwa Purnomo benar-benar kembali. Tapi saat Norma menatap mata Purnomo saat makan siang, ada yang salah. Matanya kosong, seperti tidak ada jiwa di balik pandangan itu. Purnomo tersenyum, tapi senyumnya tidak sampai ke mata, hanya bibir yang bergerak. Sore harinya, Pak Budi, tetangga sebelah, mengetuk pintu rumah mereka. "Permisi, Mas Purnomo. Ini parcel dari kantor saya buat Ibu Norma," kata Pak Budi sambil menyerahkan bingkisan kecil. Purnomo langsung berdiri dan menghalangi Pak Budi. Wajahnya berubah dingin. "Untuk apa kasih bingkisan ke istri saya?" Pak Budi tersentak. Ini dari kantor saya, Mas, bukan dari saya pribadi. Cuma bingkisan lebaran untuk tetangga." "Gak usah, kami gak butuh," kata Purnomo dengan nada keras, lalu menutup pintu di depan wajah Pak Budi. Norma berdiri kaku di belakang Purnomo. "Mas, kenapa kamu kasar sama Pak Budi? Dia cuma kasih bingkisan." Purnomo berbalik menatap Norma dengan mata tajam. "Kamu gak boleh terima barang dari laki-laki lain. Aku gak suka." Norma terdiam. Ini bukan Purnomo yang dulu. Purnomo yang dulu tidak pernah cemburu berlebihan seperti ini. Keesokan harinya Norma hendak keluar untuk membeli sayur di pasar. Dia mengambil tas belanjaan dan hendak keluar. Tapi Purnomo menarik tangannya. "Mau kemana?" tanya Purnomo dengan nada panik. "Beli sayur, bentar aja kok," jawab Norma.
Aku ikut. Gak usah mas, deket kok, sebentar juga balik. Purnomo menggeleng keras, wajahnya pucat. Tangannya gemetar memegang tangan Norma. Jangan pergi sendiri, aku takut kamu gak balik. Mas, aku cuma beli sayur. Jangan. Purnomo tiba-tiba menangis. Air matanya jatuh begitu saja. Tubuhnya gemetar hebat. Kumohon, jangan tinggalin aku. Aku takut kehilangan kamu, Norma. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Norma menatap suaminya dengan perasaan campur aduk. Ini bukan cinta, ini obsesi. Ini menyeramkan. Rizky keluar dari kamar dengan wajah ketakutan. Mama, kenapa papa nangis? Norma memeluk Rizky sambil menatap Purnomo yang masih menangis histeris. Hatinya mulai takut apa yang sudah dia lakukan. Malam itu setelah Purnomo tertidur, Norma berbaring dengan mata terbuka. Tubuhnya kaku, dia tidak bisa tidur. Suara tangisan Purnomo masih terngiang di telinganya. Akhirnya matanya tertutup dan dia tertidur. Dalam mimpi Norma kembali berdiri di kamarnya. Kabut tipis memenuhi ruangan. Lalu sosok Mbak Karno muncul di depannya, berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggung. Kamu dapat budak, bukan suami, kata Mbak Karno dengan suara dingin. Kalau mau dia kembali seperti manusia, lepaskan ikatannya. Norma terbangun dengan nafas tersengal-sengal. Keringat dingin membasahi keningnya. Tangannya gemetar. Dia melirik Purnomo yang tidur di sampingnya, masih dengan wajah tenang tapi aneh. Norma sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Pagi itu, Norma menunggu sampai Purnomo tertidur di sofa setelah sarapan. Suaminya kelelahan karena semalaman tidak mau lepas dari Norma. Begitu mata Purnomo terpejam, Norma segera mengambil tas dan keluar dari rumah dengan hati-hati. Rizky dititipkan di rumah neneknya dengan alasan Norma ada keperluan mendesak. Perjalanan ke desa Mangku terasa lebih cepat kali ini. Mungkin karena Norma sudah hafal jalannya, atau mungkin karena tekadnya sangat kuat. Saat sampai di rumah Mbak Karno, pintu sudah terbuka. Seolah lelaki tua itu sudah tahu Norma akan datang. Masuk. Suara Mbak Karno terdengar dari dalam. Norma masuk dengan langkah cepat. Mbak Karno duduk di tempat yang sama seperti terakhir kali mereka bertemu. Wajahnya tenang, tidak terkejut sama sekali. Mbah, tolong lepaskan pelet itu. Saya salah, saya menyesal, kata Norma langsung tanpa basa-basi. Suaranya putus-putus. Mbak Karno mengangguk perlahan. Banyak yang kembali seperti kamu. Mereka pikir pelet bisa mengembalikan cinta, padahal yang kembali hanya tubuh tanpa jiwa. Tolong Mbah, saya gak kuat lagi. Suami saya berubah jadi menakutkan. Mbak Karno berdiri dan mengambil kemenyan serta mangkuk berisi air. Duduk di tengah, hadap ke arah saya. Norma duduk bersila dengan tangan gemetar. Mbak Karno menyalakan kemenyan. Asapnya mengepul tebal. Lalu dia mengambil kertas mantra yang sama dengan yang dulu dia berikan pada Norma dan membakarnya di atas mangkuk. Api menyala biru sebentar, lalu berubah menjadi asap hitam pekat yang tercium sangat menyengat. Minum ini. Mbah Karno menyodorkan gelas berisi air berwarna kehijauan. Norma menatap air itu dengan ragu, tapi akhirnya meminumnya. Rasanya sangat pahit, seperti empedu. Perutnya langsung mual. Mbah Karno meletakkan baskom di depan Norma. Keluarkan semuanya, perintah Mbah Karno. Norma merasakan perutnya melilit hebat. Mulutnya terasa panas, lalu dia muntah. Cairan hitam kental keluar dari mulutnya, berbau busuk seperti daging busuk. Norma muntah berkali-kali sampai tidak ada lagi yang keluar. Tubuhnya lemas, keringat dingin membasahi wajah dan punggungnya. Sudah lepas, kata Mbak Karno sambil menutup baskom itu. Tapi bekas energinya masih ada. Butuh waktu beberapa hari sampai hilang total. Norma mengangguk lemah. Terima kasih Mbah.
Jangan ulangi lagi. Cinta sejati tidak bisa dipaksa dengan cara seperti ini. Norma pulang dengan tubuh sangat lemas. Saat sampai rumah, sudah sore. Purnomo berdiri di teras dengan wajah bingung. Matanya tidak lagi kosong seperti sebelumnya. Tapi dia terlihat linglung. "Norma, kamu dari mana?" Aku gak ngerti. Kenapa aku di rumah? Harusnya aku kerja kan?" tanya Purnomo sambil memegang kepalanya. Norma menatap suaminya dengan pandangan dingin. Hatinya sudah tidak ada lagi rasa sayang. Yang tersisa hanya kelelahan dan kekecewaan. "Mas, kita harus bicara," kata Norma dengan suara tegas. Mereka masuk kamar. Norma duduk di sofa, sementara Purnomo duduk di seberangnya dengan wajah bingung. "Aku mau cerai," ucap Norma langsung. Purnomo tersentak. "Apa? Norma, kenapa tiba-tiba?" "Kamu selingkuh sama Riana," potong Norma dengan nada datar. "Aku tahu semuanya. Aku sudah lihat chat kalian. Aku sudah lihat foto-foto itu. Dan yang paling menyakitkan, kamu kirim foto aku ke dia sambil ngerendahin aku." Purnomo terdiam, wajahnya memucat, tangannya gemetar. "Norma, maafin aku. Aku gak tahu kenapa aku bisa kayak gitu. Aku benar-benar minta maaf." "Maaf kamu gak cukup," jawab Norma dingin. "Aku sudah mencoba bertahan, Mas. Aku udah mencoba memperbaiki diri. Tapi kamu gak pernah lihat aku. Sekarang aku capek. Aku gak mau lagi." Purnomo menangis. Dia berlutut di depan Norma, memegang tangannya. "Kumohon Norma, kasih aku kesempatan satu kali lagi. Aku janji gak akan ngulangin lagi." Norma menarik tangannya. "Pergi ke rumah orang tuamu. Besok aku akan urus surat-surat cerai." "Norma." "Pergi Mas," bentak Norma dengan suara keras. Purnomo terdiam. Air matanya terus mengalir. Akhirnya dia berdiri dengan langkah goyah, mengambil tas kecil dari kamar dan berjalan keluar rumah. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan tubuhnya terlihat sangat lemah. Norma menutup pintu setelah Purnomo pergi. Dia berdiri di sana beberapa saat, merasakan beban berat di dadanya perlahan terangkat. Lalu dia berjalan ke kamar Rizky, memeluk anaknya yang baru pulang dari rumah neneknya. "Mama, Papa kemana?" tanya Rizky polos. "Papa pergi ke rumah nenek. Mulai sekarang kita berdua aja ya nak," jawab Norma sambil mengusap rambut Rizky. "Mama janji kita akan baik-baik saja." Rizky memeluk mamanya erat. Norma menutup mata, merasakan air mata turun perlahan. Tapi kali ini bukan air mata sedih. Ini air mata lega. 3 hari berlalu sejak Purnomo pergi. Norma mulai mengurus surat-surat cerai dan mencoba menjalani hari dengan tenang bersama Rizky. Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Kamis sore ponsel Norma berdering. Ibu Purnomo menelpon dengan suara panik. "Norma, tolong. Purnomo kejang-kejang. Kami gak tahu harus bagaimana," teriak ibu mertuanya di telepon. Norma terdiam sejenak. Hatinya masih sakit, tapi dia tidak bisa mengabaikan kabar ini. "Ibu udah panggil dokter?" "Udah, tapi dokter bilang ini bukan sakit biasa. Dia bilang coba cari orang pintar. Tolong Norma, kami gak tahu harus hubungi siapa lagi." Norma menutup telepon dan menghela nafas panjang. Meski sudah memutuskan untuk berpisah, dia tidak bisa membiarkan Purnomo menderita sendirian. Akhirnya dia mengantar Rizky ke rumah ibunya, lalu pergi ke rumah orang tua Purnomo. Saat sampai, suasana rumah sangat kacau. Ibu Purnomo menangis di ruang tamu, sementara ayah Purnomo berdiri dengan wajah pucat di depan kamar. Dari dalam kamar terdengar suara erangan keras. "Dia di dalam," kata ayah Purnomo dengan suara bergetar. Norma masuk ke kamar dan melihat Purnomo tergeletak di kasur. Tubuhnya kejang-kejang hebat. Matanya terbuka lebar tapi bola matanya berputar ke atas sampai hanya putih matanya yang terlihat. Mulutnya berbusa. "Mas," panggil Norma. Tapi Purnomo tidak merespon.
Tiba-tiba Purnomo tertawa keras. Tapi itu bukan suara Purnomo, suaranya serak, berat, seperti ada dua suara berbeda yang keluar bersamaan. Dia milik aku. Dia milik aku. Bisik suara itu dari mulut Purnomo. Norma mundur selangkah, tubuhnya merinding. Ibu Purnomo langsung memanggil Mbah Dasim, dukun terkenal di daerah mereka. Tidak sampai setengah jam Mbah Dasim datang. Laki tua bertubuh besar dengan janggut putih tebal itu langsung masuk ke kamar. Mbah Dasim menatap Purnomo lama, lalu menggelengkan kepala pelan. Ini bukan kesurupan biasa. Maksudnya bagaimana, Mbah? Tanya Ibu Purnomo dengan suara gemetar. Ada dua energi berbeda yang menarik tubuhnya. Satu dari pengasihan, satu lagi dari santet tumbal. Jawab Mbah Dasim sambil menyalakan kemenyan. Norma tersentak mendengar kata pengasihan. Dadanya sesak. Itu pelet yang dia lakukan. Mbah Dasim duduk di samping Purnomo dan mulai membaca mantra. Asap kemenyan mengepul tebal di ruangan. Purnomo berteriak keras, tubuhnya menggeliat hebat. Tahan dia, perintah Mbah Dasim. Ayah Purnomo dan Norma memegang tangan dan kaki Purnomo agar tidak bergerak terlalu liar. Tapi tenaga Purnomo luar biasa kuat. Keluarkan, teriak Mbah Dasim sambil menekan dada Purnomo. Purnomo muntah, bukan muntahan biasa. Dari mulutnya keluar gumpalan rambut panjang yang basah dan berbau busuk. Lalu keluar paku berkarat. Lalu pecahan kaca kecil-kecil. Norma menutup mulutnya, menahan mual. Pengasihan sudah lepas, kata Mbah Dasim. Tapi santet tumbal masih menempel. Ini yang bahaya. Santet tumbal dari siapa, Mbah? Tanya ayah Purnomo. Mbah Dasim menatap Purnomo yang masih kejang. Dari perempuan yang dekat dengannya. Perempuan itu pakai tubuh dia sebagai tumbal supaya tetap cantik dan awet muda. Energi hidupnya ditarik terus menerus. Norma langsung teringat Riana, wajahnya memucat. Riana. Mbah Dasim mengangguk. Betul, perempuan bernama Riana. Ibu Purnomo menatap Norma dengan mata membelalak. Siapa itu Riana? Norma tidak menjawab, tangannya gemetar. Mbah Dasim kembali membaca mantra lebih keras. Purnomo berteriak kesakitan, tubuhnya melengkung, seperti ada sesuatu yang ditarik paksa dari dalam dadanya. Lalu tiba-tiba asap hitam keluar dari mulut dan hidung Purnomo. Asap itu mengepul ke atas, lalu hilang. Purnomo langsung diam, tubuhnya lemas, nafasnya tersengal-sengal. Sudah keluar, kata Mbah Dasim sambil menghapus keringat di dahinya. Tapi tubuhnya sangat lemah. Dia ditarik dua arah berbeda terlalu lama, hampir saja jiwanya ikut tercabut. Norma menatap Purnomo yang terbaring lemas. Wajahnya pucat, bibirnya kering, dadanya naik turun pelan. Mbah Dasim berdiri dan menatap Ibu Purnomo. Anak ibu selingkuh dengan perempuan bernama Riana. Perempuan itu dukun santet. Dia pakai anak ibu sebagai tumbal. Kalau terlambat sedikit, anak ibu bisa mati. Ibu Purnomo menangis histeris. Ayah Purnomo duduk lemas di kursi. Norma berdiri diam di pojok ruangan, menatap Purnomo dengan perasaan campur aduk. Bukan hanya dia yang menyakiti Purnomo dengan pelet, Riana juga menggunakan suaminya untuk kepentingan pribadi. Setelah beberapa menit Purnomo membuka mata perlahan. Matanya sayu, pandangannya kabur. Mama, di mana aku? Tanyanya dengan suara serak. Kamu di rumah, Nak? Sudah aman sekarang, jawab Ibu Purnomo sambil mengelus kepala Purnomo. Purnomo melirik Norma yang berdiri di pojok. Tatapan mereka bertemu sebentar, lalu Purnomo menutup matanya lagi. Seminggu setelah kejadian itu Purnomo mulai pulih. Tubuhnya masih lemah, tapi setidaknya dia bisa bangun dan makan sendiri. Ibu Purnomo merawatnya dengan penuh perhatian, sementara ayahnya sering duduk di samping tempat tidurnya, diam tanpa kata. Mereka tahu apa yang dilakukan anak mereka, dan kekecewaan itu terlihat jelas di wajah keduanya. Purnomo tidak pernah meminta untuk kembali ke Norma.
Dia tahu dia tidak punya hak lagi. Rasa malu dan penyesalan terlalu besar untuk diungkapkan dengan kata-kata. Akhirnya dia menulis surat permintaan maaf. Surat itu diantar oleh ayahnya ke rumah Norma. Norma menerima surat itu dengan tangan gemetar. Dia membacanya di teras belakang, sendirian. Isi surat itu panjang, penuh penyesalan dan permohonan maaf. Tapi Norma tidak membalas. Dia melipat surat itu, menyimpannya di laci meja, lalu tidak pernah membukanya lagi. 2 bulan kemudian, Norma menjual rumah lama mereka. Dia tidak sanggup lagi tinggal di tempat yang penuh kenangan menyakitkan. Dengan uang hasil penjualan, dia membeli rumah kecil di komplek lain yang lebih tenang. Norma mulai bekerja sampingan menjahit pakaian pesanan tetangga. Hidupnya sederhana, tapi cukup untuk membiayai Rizky sekolah dan kebutuhan sehari-hari. Rizky bertanya beberapa kali tentang ayahnya, tapi Norma selalu menjawab dengan lembut. Papa sakit nak, dia harus tinggal dengan nenek dan kakek dulu. Purnomo akhirnya pulih total setelah 3 bulan. Dia tidak kembali bekerja di kantor lama. Dia memilih membantu ayahnya di toko kelontong kecil mereka. Hidupnya menjadi sangat sederhana, tidak ada lagi kehidupan malam, tidak ada lagi perempuan lain. Dia hidup dengan penyesalan yang terus menggerogoti hatinya setiap hari. Beberapa kali Ibu Purnomo menyarankan agar dia menikah lagi, tapi Purnomo selalu menggeleng. Aku gak pantas Bu, aku udah nyakitin orang yang paling sayang sama aku. Singkat cerita, bertahun-tahun berlalu, Norma tetap hidup sendiri dengan Rizky yang kini sudah beranjak remaja. Dia tidak pernah membuka hati untuk pria lain. Setiap kali ada tetangga yang mencoba mengenalkan jodoh, Norma selalu menolak dengan halus. Saya sudah cukup dengan Rizky, katanya selalu. Purnomo juga tidak pernah menikah lagi. Dia hidup sederhana di rumah orang tuanya, bekerja di toko dan menghabiskan waktu dengan menyesali masa lalunya. Keduanya hidup terpisah, masing-masing membawa penyesalan yang berbeda. Norma menyesali keputusannya menggunakan pelet, sementara Purnomo menyesali pengkhianatan yang menghancurkan keluarganya. Malam itu di komplek lama yang sudah sepi, angin bertiup pelan. Rumah bekas Norma masih kosong, gelap, dan tidak berpenghuni. Dari dalam sana terdengar suara tangisan pelan, samar, sedih. Entah itu tangisan Norma yang dulu terluka, Purnomo yang kehilangan segalanya, atau Riana yang menanggung karma perbuatannya. Tidak ada yang tahu pasti, dan tidak ada yang berani mencari tahu. Suara tangisan itu terus terdengar setiap malam, menyisakan misteri yang tidak akan pernah terjawab. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.